Di desa, setiap gadis dewasa akan dikirim ke dalam gua, menikah dengan dewa. Namun yang aneh adalah, sebelum setiap gadis masuk ke gua, mereka harus diperiksa oleh para tetua, dan juga harus menutup mata untuk bisa masuk ke dalam gua. Namun, dari banyak gadis yang bisa melahirkan keturunan untuk dewa, hanya sedikit yang berhasil. Bahkan yang berhasil pun sudah sangat lemah, tidak bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Oleh karena itu, pada hari pemilihan istri dewa, keluarga yang memiliki putri di desa akan mengungsi. Namun, sebagai satu-satunya gadis mahasiswa di desa, dia justru mengajukan diri, dengan rela menjadi gadis bunga gugur yang mempertaruhkan nyawa. Kiao Meir, tahun lalu, kakakmu baru saja masuk. Tahun ini, giliranmu belum tiba. Kepala desa, biarkan aku pergi. Terakhir kali aku melamar Kiao Meir, dia sudah berusia 28 tahun dan belum menikah. Dia bahkan mengatakan bahwa hasratnya sangat kuat. Dia sama sekali tidak tertarik pada pria biasa, hanya ingin merasakan seperti apa rasanya dewa. Jika kamu benar-benar ingin pergi, maka kami akan mengantarmu dan dewa ke kamar. Ternyata tahun lalu, kakak gadis itu hilang tanpa jejak setelah masuk ke dalam gua. Oleh karena itu, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelidiki rahasia di dalam gua ini. Keesokan harinya, ibu tiri datang dengan misterius, mengingatkan gadis tentang aturan saat bersama dewa. Bahkan dia menekankan aturan itu kepada gadis tersebut. Aku sudah memberitahumu, ini adalah kunci untuk mendapatkan suka dewa. Satu langkah pun tidak boleh salah. Jika tidak, nyawamu tidak akan selamat. Namun yang tidak diduga oleh ibu tiri adalah, gadis itu ternyata sama sekali tidak takut. Dia bahkan mengatakan bahwa dia sudah meminta seorang master untuk meramal kondisi tubuhnya. Dia pasti bisa melahirkan keturunan untuk dewa. Selama ada yang bersedia menggarap tanah, pasti akan subur dan berbuah lebat. Mendengar kata-kata gadis itu, ibu tiri yang seharusnya senang tiba-tiba merasa cemas. Dalam benak muncul firasat buruk yang tiba-tiba. Namun, ketika memikirkan tentang hal dewa, tidak ada yang pernah mengungkapnya selama bertahun-tahun. Maka dia pun menghilangkan keraguan di hatinya. Langkah selanjutnya adalah gadis itu mandi dan berganti pakaian. Hanya dengan membersihkan kotoran duniawi, dia bisa lebih mudah mendapatkan perhatian dewa. Setelah gadis itu selesai mandi, ibu tirinya membawa seseorang untuk memeriksa keperawanan gadis itu. Karena hanya dengan tubuh perawan, dia memiliki kualifikasi untuk melayani dewa. Ibu, apakah sudah siap? Kamu sangat bersih. Dewa pasti akan menyukainya. Besok, kamu akan menikah dengan bahagia. Keesokan harinya, gadis itu datang ke kuil desa dengan pakaian sederhana. Melihat sosok gadis yang cantik dan anggun, sekelompok tetua semakin sangat menginginkannya. Kepala desa segera memerintahkan gadis itu untuk segera berganti pakaian. Gaun malam, ini juga membuat gadis itu terkejut. Di depan umum, mengganti pakaian masih sulit diterima oleh gadis itu. Namun ibu tiri mengklaim, mereka semua adalah orang yang memeriksa untuk dewa. Untuk melayani dewa, harus melewati ujian mereka terlebih dahulu. Dengan cara ini, baru ada kelayakan untuk masuk ke dalam Luo Huadong. Untuk menyelidiki kebenaran dari kejadian ini, gadis itu juga terpaksa seperti sebuah boneka, membiarkan ibu tirinya melepas pakaiannya di depan umum. Melihat para tetua di sekeliling yang seperti serigala dan harimau, juga membuat gadis itu yakin di dalam hatinya. Rahasia dari Luo Huadong ini, pasti ada hubungannya dengan para tetua ini. Setelah para tetua selesai memeriksa, membantu gadis itu mengenakan gaun, kepala desa juga segera memberikan perintah, naik gunung untuk menikahkan dewa. Kemudian, rombongan pengantin pun berangkat dengan megah menuju Luo Huadong. Setelah tiba di kaki gunung, karena medan yang curam, harus berjalan kaki. Perlahan-lahan suasana aneh mulai terasa, juga mulai menyebar di dalam hati gadis itu. Setelah naik gunung, gadis itu mengambil kesempatan saat orang-orang tidak memperhatikan. Lalu dengan sengaja terjatuh dan menggores telapak tangannya. Kepala desa melihat dan sepertinya juga menyadari ada yang tidak beres. Jadi dia langsung mengambil selembar kain merah, menutupi mata gadis itu. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, gadis itu berjalan sambil menumpahkan darahnya di sepanjang jalan, karena dia ingin meninggalkan tanda untuk bala bantuan di belakangnya. Dengan cepat, sekelompok orang